wabarakatuh. Halo Sobatkom, ketemu lagi di hari Kamis ini 4 Februari 2021 dalam program Ngopi Sore, ngobrol pintar dan inspiratif, persembahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Diswe Kaltim. Bagaimana kabarnya hari ini Sobatkom? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Acara ini tentunya tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Sobatkom, kali ini kami langsung dari Launch Prioritas Bank Kaltim Tara di Samarinda. Tentunya seperti biasa Sobatkom bisa menyaksikan Ngopi Sore secara live streaming dari Instagram Diskominfo Kaltim dan live Facebook nomor 1 Kaltim milik Diswe Kaltim. Nah Sobatkom, perkenalkan saya Kiki Mareta yang kurang lebih 60 menit ke depan akan ngobrol mengenai wanita inspiratif di Kalimantan Timur. Sobatkom, kalau kita berbicara mengenai wanita inspiratif, pasti Sobatkom mempunyai penilaian tersendiri. Tetapi khusus hari ini untuk spesial untuk Sobatkom semua, kami menghadirkan dua narasumber yang spesial dan tentunya menjadi inspiratif bagi kaum wanita di luar sana. Baik, di sebelah kanan saya sudah ada Ibu Nurbaiti Isranur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Selanjutnya yang sudah tidak asing lagi yaitu di sebelah kanan Ibu Nurbaiti adalah Linda Suciati. Hai guys. Seperti yang kita ketahui Sobatkom, kalau wanita inspiratif itu pastinya ada penilaian tersendiri. Nah, kira-kira Bu Nurbaita, kira-kira apa sih makna wanita inspiratif itu Bu? Dan menurut Ibu indikatornya apa ya sehingga wanita itu bisa menginspirasi wanita lainnya? Alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Ini gampang-gampang susah nih. Tapi saya coba menjawab bahwa wanita inspiratif itu adalah wanita yang bisa memberikan contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Ini yang bahasa simpel dari saya. Bahwa seorang wanita itu harus mandiri, seorang wanita itu dia harus kesetaraan gender juga, dan wanita itu penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi saya 3 indikator itu aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi yang pertama kemandirian, bahwa seorang wanita itu memang dia berhidup di satu kelompok, ada perempuan, ada laki, semuanya, tapi dia bisa mengerjakan baik itu pekerjaan laki-laki maupun pekerjaan perempuan. Jadi dia mandiri di semua aktivitas kehidupannya sehingga dia tidak merasa ketergantungan kepada orang lain, sehingga apapun yang dikerjakan itu dia sudah bisa mempunyai target untuk bisa mengerjakan. Itu yang kemandirian. Belum lagi yang seperti orang pekerja, pengusaha, mereka juga harus bisa mempersiapkan waktunya agar bisa melaksanakan kedua-dua kegiatan sebagai ibu rumah tangga. Jadi sebagai perempuan kita juga tidak bisa lepas dari kodrati sebagai perempuan. Nah, jadi kodrati sebagai perempuan itu orang lain tidak punya. Ternyata perempuan itu walaupun dia melahirkan, walaupun dia hamil, walaupun dia menyusui dan mendidik anaknya, ternyata dia masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kesehariannya dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang disebut dengan kemandirian. Kemudian kesetaraan gender tentu saja sekarang ini banyak laki-laki yang bekerja lah. Nah, kemudian perempuan juga, sekarang banyak perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Timur ini yang bekerja, baik sebagai pengusaha, baik sebagai pegawai negeri sipil, baik sebagai dokter, sebagai perawat. Nah, itulah kesetaraan yang menurut kita kadang-kadang kan kalau zaman dulu, yang laki-laki aja dah sekolah dulu, yang perempuan nanti aja sekolah juga nanti pulang ke rumah ke dapur juga. Nah, tetapi kita bagaimana kesetaraan gender ini bisa dirasakan oleh perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Timur, terkhusus bagaimana pemerintah daerah maupun lingkungannya memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memberikan suatu hasil dari pekerjaannya. Nah, yang ketiga kasih sayang. Ibu-ibu itu dia rela tidak makan demi anak dan suaminya. Itu biasa perempuan tuh. Jadi lebih dan kalau kita membahasnya lebih jauh bahwa makanya kadang-kadang pasti disebut dengan rahim. Nah, perempuan itu dia hamil, di rahimnya ada anaknya, ternyata dengan rahim itulah kasih sayang itu tumbuh. Kasih sayang itu ada bagi anak dan keluarganya.
Nah itu ada 3 yang saya sampaikan, bahwa semua itu tentu akan berpengaruh kepada perempuan-perempuan yang inspiratif. Nah jadi kalau tadi disampaikan saya tidak merasa bahwa saya inspiratif karena masih banyak kekurangan, tapi bagaimana keberadaan kita ini berharap bahwa banyak perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Timur ini bisa menjadi inspiratif bagi kaum muda milenial di Kalimantan Timur. Mungkin itu. Kalau menurut Yesusnya gimana nih? Tadi kan Ibu Isran sudah berbicara panjang lebar. Setuju nggak Bu? Kira-kira wanita inspiratif itu harus mandiri, harus coba. Ya, Cilinda sudah mewakili tadi perkataan Ibu. Betul sekali, wanita inspirasi adalah wanita-wanita yang memiliki kategori kurang lebih seperti 3 tadi. Mandiri, gak tergantung, dan penuh kasih sayang. Tapi pada kenyataan mungkin tidak segampang yang seperti tadi Ibu Isran itu katakan, karena banyak hal yang kadang tidak sejalan, tidak seirama, tidak seperti yang kita mau dan kita harapkan. Tapi pada dasarnya wanita inspiratif adalah wanita yang bisa menginspirasi banyak orang untuk selalu maju, pantang menyerah, dan mewujudkan impian-impian baiknya. Jadi wanita inspiratif itu ada tambahan lagi Bu, harus bisa mengembangkan teman-teman sekitar, lingkungan sekitar harus berguna tentunya. Dan menurut saya adalah wanita yang punya mimpi. Kenapa harus punya mimpi? Kalau nggak punya mimpi, nggak ada semangat, nggak ada inspirasi, nggak ada hasrat untuk mewujudkannya. Tapi ketika punya mimpi, saya bisa dan pasti bisa. Semua berawal dari mimpi. Yes, ya, betul sekali itu. Baik, saya kembali lagi ke Ibu Nurbaiti. Ibu, di sela-sela kesibukan Ibu sebagai Ketua DWP, Ketua TPPKK, Ketua Dekranasda, tapi Ibu juga tadi itu Ibu sebagai seorang wanita yang mempunyai rahim, yang sebagai seorang ibu juga. Nah, Ibu di sela-sela kesibukan Ibu gimana Ibu mengatur agar tugas kita di luar dengan di dalam sebagai ibu kodrat wanita itu tetap bisa? Ya alhamdulillah, namanya kodrat perempuan itu kan itulah keberkahan yang diberikan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Kita syukuri, dan yang terpenting bagaimana di dalam mengatur kehidupan kita di sehari-hari itu harus tadi disampaikan, kita harus punya schedule, kita harus punya planning bahwa hari ini pagi ini saya harus melaksanakan ini, kegiatannya ini sampai sore dan malam hari. Jadi planning itu setiap kita mau tidur dan bangun tidur kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan, sehingga kita tidak bingung kalau kita sudah punya schedule kegiatan di dalam setiap hari kita kerjakan. Nah itu baru setiap hari. Kalau schedule kita yang seminggu kan biasanya kalau sudah schedule harian selesai, schedule yang misalnya 2 minggu sudah kita atur semua schedule itu, kemudian yang setiap hari kita laksanakan, insya Allah itu target pasti akan tercapai. Tetapi memang butuh kesabaran, butuh perasaan yang harus banyak urut dada, karena memang kita sebagai perempuan itu diberi anugerah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa perempuan itu diberi kelebihan oleh Allah. Kenapa? Dia bisa mengambil satu pekerjaan dengan 3 sekaligus. Nah, itu hebat perempuan itu. Dia bisa masak sambil jaga anak, sambil jaga anaknya 2. Satu yang diayun, satu yang dikasih makan. Itulah perempuan. Jadi dia bisa mengerjakan 3 kegiatan bersamaan. Nah, saya duduk di sini, tapi kepala saya masih ada di rumah. Oh, kira-kira sore ini apa ya untuk makan malam? Jadi kita tetap berpikir bahwa apapun yang kita kerjakan sekarang ini, pasti kita masih berpikir lagi di rumah. Nah itulah kehebatan perempuan, tidak menafikan juga kehebatan laki-laki, tapi kita bersyukur karena diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan, dan kita patut bersyukur diberi kelebihan itu. Jadi sekali lagi bahwa ternyata laki-laki itu tapi kalau orang ceramah lah, biasanya itu dia fokus untuk satu pekerjaan saja. Kalau dia kerja aja, dia fokus di satu. Coba nanti dicoba. Kalau lagi suaminya atau pacarnya, tanya aja. Lagi main HP, tanya, dia nggak fokus, dia nggak bakal jawab pertanyaan kita. Dia fokus di HP-nya saja. Nah itu
yang perlu kita sadari bahwa ternyata kita bersyukur diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ternyata kita diberi kelebihan oleh Allah, dan itu semoga saja menjadi semangat kita sebagai perempuan bahwa yang lain tidak dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi. Dia bisa mengerjakan beberapa, ya kan Ceh? Betul kan? Betul banget. Oh, betul banget katanya. Sambil bikin masakan masih bisa kerja yang lain. Nah, jadi sekali lagi perempuan yang ada di Kalimantan Timur, mereka pasti punya kelebihan masing-masing dan juga bisa mengerjakan pekerjaan apa yang seperti laki-laki. Jadi kalau menurut Sobatkom, menurut Bu Isra nih, seorang wanita itu adalah multitasking ya Bu ya. Dan juga perencana ulung sebenarnya. Karena dari pagi sudah berpikir nih, pagi mau ngapain sampai sore, sampai malam, sampai tidur pun kita udah langsung mikir besok mau masak apa. Benar nggak Cece? Gimana Cece? Di sela-sela kesibukan Cece ini kan terlalu padat ya. Gimana mengatur waktunya? Ya benar, seperti yang Ibu katakan, mesti punya schedule, mesti tahu hari ini berbuat apa, ngapain, dan besok pun kita melakukan apa juga harus tahu sekali. Dan menurut seorang Celinda, apapun kesibukan kita, satu hal nggak pernah melupakan namanya keluarga. Karena dengan begitu banyaknya teman, relasi, pekerjaan atau apapun, keluarga adalah tempat paling luar biasa yang selalu menerima kehadiran kita itu apa adanya, dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya. Kita kembali lagi ke keluarga. Iya kan Ibu ya, setuju, kita apa-apa keluarga selalu menerima, kita suka duka selalu ada. Pasti. Nah kalau Ibu, bagaimana Ibu, kira-kira ada nggak kisah inspiratif yang bisa Ibu bagikan nih ke Sobatkom semua, yang bisa jadi para wanita nih semangat untuk menjalankan perannya sebagai seorang wanita? Terima kasih, pertanyaannya ini lumayan. Kalau kita, oke lah saya jawab aja. Bahwa kita hidup ini perlu proses. Tadi kita lagi ngobrol bahwa keberhasilan sekarang itu adalah hasil dari kerja keras kita sebelum-sebelumnya. Yang mana sih kerja keras? Terus terang saja, saya kan ibu rumah tangga biasa. Saya ibu rumah tangga biasa, kemudian ikut organisasi-organisasi, ternyata di dalam kegiatan-kegiatan itulah yang membuat kita ternyata bisa seperti orang lain juga, yang bisa walaupun kita tidak bekerja di kantor, tetapi kita bisa juga bersama-sama dengan orang yang kerja kantoran. Artinya kegiatan-kegiatan yang awalnya sosial kemasyarakatan kita laksanakan, ternyata sekarang ini kalau saya bicaranya mulai kecil lah. Orang tua saya, bapak saya meninggal waktu umur 11 tahun saya. Saya setelah itu ikut nenek, ikut paman, setelah ikut paman baru ikut ibu saya lagi sekolah, dan alhamdulillah selesai kuliah. Nah, ternyata di perjalanan itulah yang membuat kita itu survive. Kenapa? Kan masih kecil tuh, baru kelas 6 SD. Harus berpikir. Nah, berpikir lagi harus berplanning. Saya pagi ini sebelum sekolah saya harus bantu nenek saya. Berpikirnya pasti begitu. Nanti setelah pulang saya bantu ibu saya jualan nasi dulu. Jadi harus, nanti pulang sekolah saya bantu ibu saya. Jadi walaupun kecil kita sudah terbiasa untuk berpikir apa yang akan saya kerjakan hari ini. Nah, karena kebiasaan itu sampai SMP saya ikut paman tuh di Abul Hasan di Gang Mesra. Saya ikut paman saya di situ, sama-sama anak beliau satu sekolah di SMP 1, saya di SMP 17. Jadi saya alma maternya 17. SMP 17 di Danau Semayang yang di dalam dekat Advent. Nah, saya sekolah di situ. Pagi saya harus bantu tante saya untuk persiapan sarapan pagi anak-anaknya sekolah. Kemudian siang saya siap-siap buat saya sekolah. Sore saya siap-siap nanti bantu tante saya yang di sebelah kiri untuk makan malam. Nah, jadi planning itu ternyata planning itu tidak terbentuk sekarang, tapi ternyata itu karena kebutuhan. Artinya kebutuhan, saya ini harus sekolah, saya harus bisa beli buku, saya harus bisa bayar SPP, dan itu harus terpikirkan saya pada waktu umur 12 tahun. Nah, ternyata itulah yang membuat kita ini tangguh ya. Ternyata dari kebiasaan-kebiasaan baik itulah yang membuat kita
bilang orang sekarang itu harus, kalau saya itu bilangnya saya ini buta tuli. Buta tuli itu apa ya? Pokoknya apa aja dah saya kerjakan. Ya tidak kan? memilih. Iya, tidak memilih apapun saya kerjakan dengan senang hati karena saya menganggap itu bukan beban. Tapi ini harus dijalani, nggak bisa kita mundur, nggak bisa kita lari, tapi ini semua kegiatan harus kita laksanakan. Jadi dalam satu hari saya masih sekolah SMP, saya harus pagi nemanin tante saya persiapan anak-anaknya sekolah. Kemudian bantu tante saya cuci baju. Setelah itu siap-siap mau sekolah, ternyata masih makanan belum cukup, harus ke pasar pagi, jalan kaki dari Gang Mesra. Kan dekat aja Gang Mesra ke pasar pagi. Jadi saya jalan sana, pulang, siap-siap sekolah, setelah sekolah nanti kan jalan kaki aja tuh dekat. Dari IAIN ke Danau Semayang, sekolah ke sana. Jadi akhirnya planning itu yang menjadikan saya sekarang ini. Jadi tidak Oke, jadi masih panjang sih ceritanya. Kalau begitu, artinya bahwa momen-momen yang membentuk saya itu terbentuk dari kecil. Karena memang orang tua yang mendidik kita kau harus survive, kau harus bisa dan kau harus berjuang untuk hidupmu, ya kan? Perjalanan sungguh menginspirasi sekali ya Celinda ya. Sangat menginspirasi dari perjalanan dari kecil ternyata. Tapi tahan dulu Sobatkom, kita break sebentar. Kita lanjutkan lagi setelah pesan berikut. Oke.